salah satu subtes yang paling banyak kita bisa mendapatkan poin, dan ini merupakan ladang poin di SKD tahun 2024. Yes, yaitu subtes TKP. Yuk perbanyak poin di subtes TKP agar nilai SKD kalian makin sempurna, teman-teman. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatology Spesial. Oh, spesial banget teman-teman. Kita akan mempelajari ya materi yang menjadi sumber ladang poin buat di SKD teman-teman, yaitu materi TKP ya. Ini spesial banget, kita akan bahas soal TKP untuk persiapan SKD tahun ini yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Semangat teman-teman semuanya, nggak usah lama-lama, yuk siapin alat tulisnya dan kita mulai. Sarah adalah asisten administrasi yang bertugas mengorganisir acara perusahaan dengan anggaran ketat dan melibatkan berbagai departemen. Bagaimana Sarah dapat memastikan acara berjalan lancar dan sesuai aturan perusahaan? Ini materi profesionalisme. Yang pertama, A. Membuat daftar tugas rinci dan mendistribusikan tanggung jawab kepada anggota tim. B. Menyusun rencana acara yang fleksibel dan mengkomunikasikannya dengan semua departemen. C. Mengumpulkan masukan dari berbagai departemen dan berkonsultasi dengan atasan. D. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari setiap departemen. E. Menggunakan teknologi manajemen proyek untuk memantau dan menyesuaikan acara. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kalau di soal TKP yang terbaru, itu modelnya adalah soalnya tidak terlalu panjang, namun opsinya itu benar semuanya, mirip semuanya. Sehingga teman-teman harus memerlukan penelaran tingkat tinggi untuk bisa menentukan jawaban mana yang mendapatkan poin tertinggi, yaitu poin 5. Tenang teman-teman, walaupun teman-teman mungkin salah, tapi kalau teman-teman jawabannya masih baik ya masih dapat poin. Ya, poin nanti ada 1, 2, 3, sampai 4. Nah, kalau paling benar itu dapat poin 5 teman-teman. Nah, kira-kira untuk soal nomor 2, analisis kalian kira-kira jawabannya apa kalau sudah kita bahas. Jadi untuk mengerjakan TKP seperti video-videoku yang sebelumnya, karena ini adalah part ke-15, semoga ditonton part yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Jadi di part 15 ini teman-teman perlu ketahui bahwa caranya mengerjakan TKP adalah analisis inti masalahnya. Nah, pasti ada masalah, lalu kita itu disuruh menyelesaikan permasalahan sesuai apa? Sesuai wewenang kita. Ya, peranan kita tuh sebagai apa toh? Ya kan? Nah, kita punya peranan, kita punya kewajiban, kita punya wewenang tadi, kita selesaikanlah masalah tadi gitu teman-teman. Opsi mana yang paling mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di soal sesuai dengan wewenang kita. Nah, di sini adalah seorang asisten administrasi, berarti bukan atasannya atau bukan pimpinannya, yang bertugas mengorganisir acara perusahaan dengan anggaran ketat. Berarti ini terbatas ketat teman-teman di sini ya, dan melibatkan berbagai departemen. Berarti kan banyak departemennya, banyak divisinya. Nah, sebagai asisten nih, bagaimana Sarah dapat memastikan acara berjalan lancar dan sesuai dengan aturan perusahaan? Berarti kan supaya lancar sesuai dengan aturan berarti dikumpulkan juga dong orang-orang dari berbagai departemen ini karena anggarannya ketat ya. Ketika nanti sudah diputuskan baru teman-teman langsung langsung nanti pilih jawaban mana yang paling benar gitu ya. Oke, aku akan coba jawab yang nomor 1. Membuat daftar tugas rinci dan mendistribusikan tanggung jawab kepada anggota tim. Ini benar sih menurut aku, tapi seperti ini bukan tugas yang atau bukan jawaban yang terbaik. Kenapa? Karena di sini kan harus mengumpulkan berbagai departemen di sini teman-teman. Yang B, menyusun rencana acara yang fleksibel dan mengkomunikasikannya dengan semua departemen. Nah, berarti rencana yang fleksibel mengkomunikasikan dengan departemen itu salah satu hal yang baik teman-teman ya. Ini aku oke. Mengumpulkan masukan dari berbagai departemen ini lebih oke daripada opsi B teman-teman ya. Jadi kita kumpulkan karena kan di sini sebagai asistennya kita kumpulkan, kita rapatin ya, dan jawabannya harus dikonsultasikan dengan atasan. Ini yang paling sempurna. Kenapa? Karena sebagai asisten di sini kata kuncinya. Maka berkonsultasi dengan atasan ketika mendapatkan jawabannya. D. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan perwakilan dari setiap departemen. Ini menurut aku oke banget juga, tetapi C lebih sempurna. Menggunakan teknologi manajemen proyek untuk memantau dan menyesuaikan acara. Oke sih, tetapi C sama D ini termasuk jawaban yang paling tinggi, tetapi C adalah jawaban yang paling kuat teman-teman ya. Kalau kita lihat ternyata CBD ya, jawabannya CBD ya. Oke, CBD. Ya betul teman-teman ya, seperti yang kita sudah checklist tadi, berarti C ya dengan B dengan D teman-teman ya jawaban terbaiknya. Tetapi C adalah jawaban terbaik. Kenapa? Karena dari berbagai departemen kita kumpulkan untuk bisa mendapatkan semua masukan yang terbaik gitu ya. Kemudian hasilnya itu karena kita di sini sebagai asisten, kita konsultasikan dengan atasan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik teman-teman. Maka jawabannya yang C. Oke,
jangan lupa sebelum ujian, sebelum teman-teman belajar, jangan lupa berdoa biar berkah teman-teman buat kita semuanya ya. Oke, di Halo Faiz diawali dengan C teman-teman untuk soal nomor satunya. Karena C itu cinta. Semangat buat teman-teman, aku akan membahas soal-soal yang berkualitas di Alfaiz ini. Makasih ya buat kalian sudah dukung kita, sudah subscribe, udah like, udah share, udah like video ini. Semoga berkah buat kita semuanya teman-teman. Semangat buat kalian yang sedang berjuang ya, semoga lulus semuanya. Amin. Lanjut. Anda adalah seorang pegawai pemerintah yang bertugas dalam divisi informasi publik. Dia dihadapkan pada situasi di mana ia perlu memilih antara menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan akses yang transparan kepada masyarakat. Dia perlu memilih sikap atau tindakan terbaik untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat. Dalam situasi ini, sikap atau tindakan mana yang paling tepat bagi Ahmad? Oke, kira-kira jawabannya apa? Profesionalisme, teman-teman. Yuk. Oke, profesional berarti dia menjalankan pekerjaan secara profesional, teman-teman ya. Secara profesinya, secara tugasnya, job desk-nya dia kerjakan semuanya. A. Menjaga kerahasiaan informasi pemerintah. B. Menerapkan kebijakan transparansi yang kuat dan memberikan akses yang luas kepada informasi publik. C. Mengelola proses permintaan informasi publik dengan efektif. D. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Atau E. Melakukan pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang pentingnya transparansi, teman-teman. Kira-kira jawabannya mana? Boleh komen dulu di pause videonya. Kira-kira jawabannya apa? Kasih alasannya, silakan. Sudah? Kalau sudah kita bahas. Oke, jadi kita pahami dulu peranannya sebagai apa? Sebagai pegawai pemerintah yang bertugas dalam divisi informasi publik. Dia dihadapkan pada situasi di mana ia perlu memilih antara menjaga kerahasiaan informasi atau memberikan akses yang transparan kepada masyarakat. Nah, dua hal yang penting ini ya. Dia perlu memilih sikap atau tindakan terbaik untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat. Berarti harus seimbang, berarti kata kuncinya di sini ya. Menjaga kerahasiaan informasi pemerintah untuk menjaga keamanan negara, oke. Meskipun itu mengurangi transparansi dan aksesibilitas, ini menurut aku ada kekurangannya di opsi yang A. Yang B, menerapkan kebijakan transparansi ya, yang kuat dan memberikan akses yang luas kepada informasi publik. Meskipun ada risiko penyalahgunaan informasi, ini kayaknya kurang tepat sini, ada kekurangannya. Mengelola proses permintaan informasi publik dengan efektif dan menjaga keseimbangan. Nah, ini cocok antara kebutuhan kerahasiaan dengan akses informasi, oke. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dengan penyelenggaraan konsultasi publik dan meminta masukan. Ini menurut aku oke juga. Tapi yang paling seimbang yang C ya. Melakukan pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang pentingnya transparansi dan memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan publik. Ini mungkin tindak lanjutnya nanti, memberikan pelatihan. Tetapi sikap yang pertama yang perlu disampaikan adalah yang C, teman-teman. Mengelola proses permintaan informasi publik dengan efektif. Menjaga keseimbangan antara hubungan kerahasiaan dan aksesibilitas informasi. Ini jawaban terbaiknya, teman-teman ya. Maka poin 5 ada di C, di D, di E, di B, dan juga di A, teman-teman ya, poin urutannya. Silahkan kalian komen, kalian tuh dari nomor 1 sampai nomor berapa ini? Nomor 2 ya, dapat poin berapa ya? Silahkan 1 sampai 2 masih dapat poin berapa, nanti sampai soal akhir teman-teman komen total poin yang kalian dapat, yang soal yang aku punya kira-kira dapat berapa poin, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang pengen video-video pendek, kalian bisa nanti cek di TikTok Privat Alfaiz, nanti ada videonya, tugasnya, informasinya juga ada. Sama di Instagram Privat Alfaiz atau di Instagram pribadi aku Febrian Faiz. Selamat belajar buat teman-temanku semuanya. Oke, jawabannya yang C. Lanjut. Anda adalah seorang kepala departemen dalam sebuah organisasi yang ingin menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja departemen Anda. Anda menyadari bahwa beberapa anggota departemen mengalami kesulitan dalam mengorganisir pekerjaan mereka dan memenuhi tenggat waktu. Sikap terbaik yang dapat Anda ambil dalam menciptakan program-program ini adalah A. Menambahkan lebih banyak aturan dan prosedur. B. Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat. C. Mengurangi tanggung jawab individu. D. Mengadakan sisi kolaborasi. Atau E. Menyelenggarakan pertemuan rutin. Nah, ini kok jawabannya hot banget ya teman-teman di soal-soal terbaru ya. Oke, jadi memang soal-soal terbaru itu soalnya udah sangat hot. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh komen di kolom komentar. Yuk, silakan. Wah, luar biasa, hot nomor 3 ini. Kira-kira banyak dapat poin 5 atau enggak ya? Oke, kalau udah kita bahas. Berarti kata kuncinya tadi kepala departemen ya teman-teman. Dalam sebuah organisasi yang ia ingin menciptakan program-program dapat meningkatkan kinerja, efisiensi ya, kinerja departemen. Anda menyadari bahwa beberapa anggota departemen mengalami kesulitan dalam mengorganisir pekerjaan mereka dan memenuhi tenggat waktu. Sikap terbaik yang Anda ambil dalam menciptakan program-program ini, wah, sebagai seorang kepala ini, menambah lebih banyak aturan prosedur ya.
Mungkin sih, tetapi bukan jawaban terbaik ya. Mengimplementasikan sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan semua tugas selesai tepat waktu, bagus juga sih. Mengurangi tanggung jawab individu, memberikan lebih banyak pekerjaan kepada asisten, kurang sih kayaknya. Mengadakan sesi kolaborasi, nah ini dia nih ya, sebagai seorang kepala ya departemen dalam sebuah organisasi yang ingin menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi kinerja di departemen Anda, ya kita kolaborasikan. Oke, dan pembagian pengalaman antara anggota departemen itu bagus untuk meningkatkan keterampilan, ini cocok. Oke. Menyelenggarakan pertemuan rutin dengan anggota departemen untuk mendengarkan masukan mereka tentang hambatan dan tantangan. Aku juga cocok dengan opsi yang tapi di sini lebih kuatnya menyelenggarakan pertemuan rutin dan mengadakan sesi kolaborasi. Aku lebih condong yang mengadakan sesi kolaborasi dan pembagian pengalaman antara anggota departemen untuk meningkatkan keterampilan organisasinya. Jadi sikap terbaiknya ini teman-teman ya, kita adakan sesi kolaborasi dan pembagian pengalaman antara anggota departemen serta menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan mereka tentang hambatan dan tantangan dalam pekerjaan ini ya. Jadi poin terbaiknya ada di D, poin 5, kemudian di poin E itu urutannya itu poin 4. Seterusnya C, A, dan juga B teman-teman. Hots banget soalnya. Jawabannya yang D. Oke, semangat buat semuanya teman-temanku yang sedang berjuang ya. Oke, kita lanjut. Selalu di Alfaiz ya, teman-teman bisa membuktikan, mungkin teman-teman sudah subscribe, udah buktiin Alfaiz ya dari BUMN, UTBK, soalnya sangat relevan, sangat mirip, bahkan ada yang menyebutkan bahwa pembuat soal UTBK jangan-jangan Kak Faiz nih, kok mirip banget gitu ya. Nah, ini juga aku bacakan langsung dari teman-teman yang sudah belajar di Alfaiz ya, ada Kak Riva 4N. Oke, jadi dia dapat soal tentang Jenderal Sudirman pasal 33 ya. Oke. Nah, intinya soal-soalnya TKP-nya itu pendek, asal paham konsep dasar rekomen belajar TKP di Alfaiz ya. Ranking 7, wah luar biasa, selamat Kak. Oke, berikutnya ada Kak Naila. Oke. Assalamualaikum Kak Faiz dan tim, mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Faiz dan tim yang udah ngebantu banget buat aku belajar UTBK. Oh luar biasa, ini belajar UTBK di Alfaiz ini. Tes SKD hari ini, kalau semisal nggak ketemu channel Privat Alfaiz, aku nggak tahu bakal belajar buat UTBK dan SKD di mana, karena Privat Alfaiz emang paling the best, Masya Allah, luar biasa. Jelasinnya enak dan gampang dimengerti, juga nggak ngebosenin. Tapi aku gagal di SNBT karena aku ngerasa aku belajarnya terlalu santai. Wah, semangat Kak. Dan anggap UTBK itu gampang. Terus setelah di SNBT, aku disuruh orang tua untuk daftar Sekdin Stis dan belajar maraton YouTube Alfaiz. Sekali alhamdulillah hari ini aku sudah tes ya dengan lancar dan soal-soal yang mirip banget dan sama. Tapi inget loh, nggak sama plek ya, cuman mirip ya dengan Alfaiz ya. Kalau sama plek bahaya teman-teman ya. Oke, Privat Alfaiz soal TIU TKP-nya yang keluar banyak banget mirip di TO Privat Alfaiz, apalagi TIU soal-soalnya tipe sama TO Alfaiz, cuma TWK-nya lebih hot. Pokoknya big thanks buat Privat Alfaiz, bener. Soal TWK-nya sangat hot, makanya aku membuat soal TWK terbaru setelah SKD kedinasan selesai. Aku rombak update dari TO pertama hingga TO ke-11. Soalnya terbaru semuanya di website privatalfaiz.id. TWK-nya terbaru, hot, penalaran, TKP juga terbaru. Kalau TIU di Alfaiz tergolong mudah teman-teman. Kenapa? Soal-soal hitungan sederhana saja gitu ya. Tetapi di TIU, ingat, berbagai peserta menyampaikan TIU paling sulit itu di penalaran analitis dan paling sulit banget itu di figural 9 kotak. Maka di Alfaiz langsung kita rombak TO-nya, sesuaikan figural 9 kotak. Cek di website privatalfaiz.id teman-teman ya. Berikutnya ada Kak Nan. Terima kasih banyak Kak Faiz dan tim yang udah fasilitasi bimbel dengan baik. Soal-soalnya juga selaras banget sama ujian SKD ku kemarin di STIN. Belajar 2 minggu bisa tembus 420 plus tahun pertama berkat Alfaiz. Alhamdulillah, berkah selalu teman-teman. Buku Alfaiz terbaru yaitu cetakan ke-9, bonusnya kelas online, rekaman kelas online kalau nggak kebagian kelas, sama tryout juga terbaru teman-teman. Cek ya di buku kita yang terbaru teman-teman, cetakan ke-9 harus di toko asli biar bisa klaim. Semua link ada di kolom deskripsi video. Semangat, lanjut. Anda adalah seorang pemimpin komunitas yang terdiri dari anggota dengan beragam agama, suku, dan budaya. Tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memupuk toleransi dan saling menghargai adalah: A. Membuat program pelatihan untuk anggota komunitas tentang pentingnya toleransi. B. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas dan merayakan berbagai perayaan budaya dan agama. C. Membuat forum atau acara yang memungkinkan anggota komunitas untuk saling berdialog, berbagi. D. Mengajak anggota komunitas untuk terlibat dalam proyek-proyek bersama. Atau E. Menyediakan sumber daya dan dukungan bagi anggota komunitas untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan agama lain. Kira-kira jawabannya apa? Anti radikalisme. Soalnya pendek tetapi opsinya sangat-sangat menjebak. Boleh komen teman-teman jawabannya apa kira-kira kalau sudah kita
bahas. Kata kuncinya di sini adalah seorang pemimpin komunitas yang terdiri dari berbagai anggota yang beragam. Tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memupuk toleransi berarti saling menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan seterusnya, teman-teman. Oke, membuat program pelatihan Aku Cocok. Tapi mau rekaman dulu, ya kan? Kemudian yang B, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas dan merayakan berbagai perayaan budaya dan agama. Oke. C, membuat forum atau acara yang memungkinkan anggota komunitas untuk saling berdialog, berbagi, memahami perbedaan agama. Ini jawaban yang paling cocok, teman-teman ya. Mantap. Seorang ketua atau pemimpin komunitas mengajak anggota komunitas untuk terlibat dalam proyek-proyek bersama yang memerlukan kerjasama lintas budaya. Ini oke juga sih menurut aku. Menyediakan sumber daya dan dukungan bagi anggota komunitas untuk belajar lebih banyak tentang budaya. Hots banget, tetapi C sih jawaban yang paling oke, teman-teman ya. Ini sebenarnya oke semua ya, opsinya oke semua. Tapi C ini sih yang paling lengkap, yaitu membuat forum atau acara yang memungkinkan anggota komunitas untuk saling berdialog, ya kan? Kan kata kuncinya untuk memupuk toleransi tadi dan saling menghargai. Ini C paling cocok, teman-teman. Gitu. Jawabannya yang C. Ini untuk poinnya, teman-teman. C, A, B, D, dan E. Semangat buat semuanya. Oke. Harus semangat ya, karena tinggal 20 harian lagi, teman-teman. Semoga yang nonton Alfaiz bisa keterima sebagai ASN tahun ini. Jangan lupa like-nya, dukungannya ya. Ini luar biasa dukungan teman-teman. Kita semakin semangat membuat konten yang berkualitas. Lanjut. Anda adalah seorang pendidik yang berperan penting dalam membentuk generasi muda untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Tindakan terbaik yang dapat Anda ambil adalah A, memperkenalkan kurikulum, B, mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan, C, memisahkan siswa berdasarkan agama, D, mengabaikan perbedaan siswa dan fokus hanya pada aspek akademik, E, membentuk kelompok diskusi antar budaya. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh komen? Yuk. Oke, hots banget soalnya anti radikalisme. Seorang pendidik berperan penting dalam membentuk generasi muda untuk menjaga kerukunan. Itu kata kuncinya. Yuk, cari tindakan terbaiknya. Memperkenalkan kurikulum yang menekankan superioritas, menurut aku bukan ini, teman-teman ya. Mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, apakah itu, teman-teman? Penghormatan, oke, menurut aku. Memisahkan siswa berdasarkan agama, ya bisa juga, tapi bukan jawaban terbaik sih, ini positif aja. Mengabaikan perbedaan siswa dan fokus pada hanya aspek akademik, bisa juga, tetapi karena kata kuncinya adalah menjaga kerukunan, tetap mengajarkan nilai-nilai toleransi, yang B ya. Membentuk kelompok diskusi antar budaya di sekolah untuk meningkatkan pemahaman, ini juga boleh sih menurutku. Oke, jawabannya apa kira-kira, teman-teman? Sudah komen semuanya di kolom chat atau di kolom deskripsi video, kolom komentar, teman-teman. Silakan kakak-kakak semuanya, boleh. Yuk, boleh yuk, teman-teman. Nanti kita cek jawabannya. Sudah? Kita cek, teman-teman. Oke, jadi teman-teman jawabannya ada di B dan juga E, teman-teman, terbaik ya. B itu terbaik sama E. Ini poinnya, teman-teman. Silakan dicek ya. B, E, D, C, A itu jawaban terbaiknya. Semoga teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 5 dapat 25 poin. Amin. Makin siap SKD-nya. Semangat ya. Lanjut. Bayu mencalonkan diri menjadi kepala desa di suatu daerah. Bayu bukanlah berasal dari daerah tersebut, sementara saingannya adalah warga desa setempat. Kerabat Bayu menganggapnya akan sulit memenangkan persaingan karena lawannya lebih menguasai wilayah. Jika Anda menjadi kerabat Bayu, Anda akan apa? A, B, C, D, E. Alasannya harus tepat. Komen di kolom komentar, kasih tahu aku. Jelasin, teman-teman, dan kalian dapat poin berapa dari nomor 1 sampai nomor 5. Makasih semuanya yang sudah pakai buku Alfaiz. Kita ketemu di kelas online ataupun kelas online yang berbayar, teman-teman ya, di website privatalfaiz.id. Sekali lagi terima kasih, berkah selalu. Buktikan tryout Alfaiz ya. Tryout Alfaiz sangat mirip dengan tes asli. Semoga membantu teman-temanku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, teman-teman, semangat semuanya. Senyuman mereka bersama Privat Alfaiz.